warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita tentang sifat-sifat istri yang salehah. Yang pada saat ini kita pada halaman ke-27 ya, dari kitab yang kita baca, Syekh Abdul Razak Al-Abbad rahimahullahu ta'ala menyampaikan wa min sifatil mar'atis salihah, dan diantara sifat-sifat wanita yang salihat adalah ma ja'a fi Sunan Baihaqi, yang ada pada Sunan Baihaqi, Sunan Al-Kubra, dari Abi Udzainah As-Sadafi, dari Abu Udzainah As-Sadafi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisaikumul wadudu al-waludu al-muwatiyatu al-muwasiyatu idza taqainallaha. Sebaik-baiknya istri kalian adalah yang wadud, yang dia itu mutahabbibah ila zawjiha, yang mudah untuk dicintai dan mencintai suaminya. Al-waludu, yang subur, mudah melahirkan. Al-muwatiyah, al-muwafaqah li zawj, artinya yang dia itu menyesuaikan dengan keadaan suaminya. Al-muwasiyah, yang selalu membantu suaminya atau yang banyak meringankan suaminya. Jadi muasah. Idza taqainallaha, apabila bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal, sifat dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarru nisaikum, dan istri kalian yang terburuk adalah al-mutabarrijatu, mutabarrijat, yang berhias untuk orang lain. Al-mutakhayyilatu, yang jamu' jabat wa mutakabbirat, yang merasa bangga dengan dirinya dan sombong. Artinya orang ini orang yang subhanallah merasa dia lebih hebat daripada yang lainnya, dan dia itu timbul kesombongan meremehkan orang lain. Wa hunnal munafiqatu, dan mereka ini munafiqat, artinya diserupakan dengan orang munafiqat. La yadkhulul jannata minhunna illa mithl ghurabil a'sam, dan tidak masuk ke dalam surga dari mereka kecuali seperti al-ghurabil a'sam, seperti burung gagak yang a'sam ini, ya, kata ulama ada cirinya kalau tidak sayapnya putih atau kakinya itu berwarna putih.
Nah, huruf aqsam ini sangat langka, sangat jarang ada pada kumpulan gagak yang umumnya semuanya hitam. Maksudnya adalah bahwa tidak masuk surga mereka kecuali sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Sebagaimana adanya gagak yang ada warna putih di kakinya atau sayapnya di antara burung gagak yang warna hitam tersebut. Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Fanzur ila hadhihi sifati li zawjati salihah." Lihatlah kepada sifat-sifat ini untuk istri yang salihat. Yang pertama, al-wadudu. Wa hadhihi sifatun karimatun wa khullatun hamidatun fil mar'ati salihah wa zawjatil mubarakah. Ini adalah sifat yang mulia dan karakter yang terpuji pada wanita yang salihat dan istri yang penuh berkah. Al-wadud maknanya adalah al-muttasifatu bil wuddi wa husnut tawaddud. Ya, yang punya sifat al-wud, lemah lembut, ya. Dan husnut tawaddud. Ya. Artinya mampu untuk bagus dalam bermuamalah, bagus dalam lemah lembut dengan suaminya. Ya. Dan tawadud ini ada dengan kalam, dalam ucapan, lemah lembut, juga dalam keadaan dan juga dalam kondisi yang ada. Ya. Hakun nasi bidzalika zauj, dan orang yang paling berhak untuk wuddi wa husnut tawaddud adalah suami. Antuhsinat tawaddud ilaihi, memperbaiki sikap-sikap baik, lemah lembut kepada suami. Wa antaksiba masyairahu, dan mengambil perasaannya. Wa atifahu, ya, atifah ini emosi, ya, yang positif. Ya. Bikalimatiha, dengan kata-katanya, dengan kalimat-kalimat yang latifah, yang lemah lembut. Wa alfadhihal azbah, dan lafaz-lafaz yang merdu atau yang menyejukkan. Nah, wa husnut tawaddudiha lahu fi muamalatiha lahu, dan baiknya pergaulan kepada sang suami, ya. Wa fi madhariha wa hatiha, juga pada madharnya, tampangnya, ya, yang nampak dipandang oleh suami, dan juga keadaan sang wanita tersebut. Ini kata beliau, at-tawaddudu yakunu bil kalam. At-tawaddud ini ada dengan ucapan, artinya lemah lembut ucapannya, ya. Wa yakunu bil hay'ah, juga keadaannya. Nah, keadaannya itu tadi pada awal tadi kemarin, ya idza nadhara, ya, sarathu, kalau apa, kalau dilihat akan membuat dia senang, ya. Wa yakunu bil madhar, dalam bentuknya, dalam yang nampak dari sang istri tersebut atau pemandangannya. Wa yakunu bil amal, juga dalam amalan. Wa yakunu bil khuluqi, dan juga dengan akhlak, dengan tabiat dan akhlak. Namanya tawadud, al-wadud, ya. Dan ini di antara satu di antara sifat, ya, yang membuat suaminya mudah untuk mencintai sang istri tersebut. Al-waludu ay kasiratul injab, maknanya adalah banyak melahirkan, artinya subur. Wa hiya sifatun hamidatun fil mar'ah, dia ada sifat yang terpuji pada wanita. Wa hiya min khairin nisa,
dan ini termasuk wanita yang terbaik. Wa idza kanatil mar'atu mubtalatan bi'illatin aw maradin fa hadza amrun la yadurruha. Kalau ada wanita ya, yang diuji dengan penyakit atau sakit, maka ini adalah perkara yang tidak merugikan dia, tidak mempengaruhi kesolehannya. Li'annahu laysa amran qassarat fihi aw sa'at hiya fil ikhlal bihi wal fala yuhasibuha Allah ala dhalika. Karena dia bukanlah perkara yang dia itu qasrat fihi, yang dia itu tidak memenuhinya. Artinya dia itu tidak mampu memang untuk menyempurnakannya, atau dia mampu ya untuk ya, bebas daripada sakit ataupun penyakit tersebut. Fala yuhasibuha Allah, maka Allah tidak menghisapnya dalam hal ini. Misalnya orang kemudian dapatkan ujian mandul misalnya, ya, maka itu tidaklah menjadi aib bagi dia. Artinya tetap jadi terbaik wanita, karena dia terhalangi bukan karena dia yang mau atau dia yang punya kekuasaan, semuanya adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah enggak menghisap dia. Wala yadru hadzalika, dan tidak juga memudaratkan hal itu. Wala yatanafa dzalika ma'a salahiyah, dan tidak menafikan itu bersama kesolehan dari wanita tersebut. Amma idza kanat hiya waludan, adapun kalau dia aslinya adalah walud, subur, ya, mudah melahirkan, lakinna tamna'al aulada, namun ia yang menahan-nahan punya anak, wa taqta'al injaba, ya, wa taqta'ul injaba, dan dia yang memutuskan produksi, ya, artinya memutuskan untuk tidak melahirkan kembali, wa tas'a fi qat'ihi, dan berusaha untuk memutusnya, fa hadza fihi dararun 'alaiha, ini adalah darar atas diri wanita tersebut dengan banyak alasan, yang kadang-kadang mendahului takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang mengatakan takut tidak mampu mendidik anak-anaknya, padahal itu bukan hal yang pasti. Ya, Allah yang akan menunjuki anaknya jadi yang soleh. Ya, dia hanya berusaha untuk membimbing dan mendidiknya. Ya, maka harusnya ketika ia tahu demikian, dia banyak belajar agar mampu mendidik anak-anak tersebut. Demikian juga karena kemiskinan atau yang lainnya, ini fihi dharar 'alaiha. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah orang-orang yang wadud, yang tawadud tadi, ya, dan walud, yang mudah melahirkan, artinya yang subur, karena aku bangga-bangga dengan kalian pada umat di hari kiamat nanti. Artinya Nabi bangga dengan banyaknya umat Islam, ya, terhadap umat-umat yang lainnya. Tentunya bangga ini bukan hanya jumlah, tapi juga kualitas yang ada pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau kembali, falladhi yanbaghi 'alal mar'ati an tas'a fi wujudil aulad, yang seharusnya pada wanita itu berusaha untuk memiliki anak, wa tabdulu sabab fi dzalika, dan berusaha mengerahkan kemampuan untuk itu, wa tas'a fi tarbiyatihim wa tansyiatihim wa riayatihim, dan berusaha juga dalam mendidik mereka, ya, mengembangkan mereka dan memelihara mereka.
wa tahtasibu litakuna sababan fi ayyujada fil mujtama' abna'un salihuna wa du'atun muslihun. Dan tahtasib meminta pahala pada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang dia lakukan agar muncul sebab-sebab ya munculnya anak-anak soleh dan para dai-dai yang perbaiki keadaan yang ada dalam masyarakat. Wa tahtasibu dzalika min awal dukhuliha fi zawaj. Dan ia berharap itu semua sejak awal ia masuk dalam pernikahan. Taqulu bainaha wa bainallah, ia berdoa Subhanahu wa taala, la'alla Allah yukrimuni bi abna'in min a'immatil huda aw min ulama'il muslimin aw min du'atil khair fayuktabu lahal ajrul azimu ala hadhihi an-niyyati as-salihati wa ma yatba'uha min al-inayati wa riayati. Mudah-mudahan Allah memuliakan aku dengan adanya anak-anak yang memimpin petunjuk atau termasuk ulama kaum muslimin atau dai-dai kebaikan, sehingga ditulis untuknya pahala besar atas niat yang benar ini dan apa yang dia kerjakan dari perhatian dan pemeliharaan tersebut. Artinya seorang wanita akhwat fillah seharusnya sudah memiliki niat seperti ini. Dia ingin anak-anaknya nanti menjadi orang-orang yang saleh, para pemimpin agama yang baik, jadi ulama kaum muslimin, dai-dai mujahid yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejak dia awal dapat pahala besar dengan niatnya tersebut. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan itu, menjadikan ia bertambah banyak pahalanya. Kalau dia punya anak 8 orang, 10 orang, kemudian semuanya tidak ada yang soleh dan solehat, ya, semuanya di ulama-ulama rabbaniyun, masya Allah, ya, luar biasa. Ya. Maka juga ketika ada berita misalnya kita bahwa ibunya Syekh Sudais itu berdoa agar anak jadi imam di Masjidil Haram, tidak kabulkan. Ya, dapatkan pahala doanya itu dan niatnya itu, dan dapatkan pahala apa? Dengan Allah berikan kesempatan anaknya jadi imam di Masjid Al-Haram. Ya. Dan banyak yang lain lagi kan, bahwa banyak doa-doa orang tua itu mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, yang seperti juga Syekh Walid ya, Samsan pun sama. Orang tua berdoa agar ia menjadi imam di Masjid Haramain, Makkah atau Madinah, dan jadi imam Haramain. Sehingga wanita yang saleh berusaha untuk melahirkan para mujahid, para tokoh-tokoh Islam yang besar yang punya pengaruh dalam masyarakatnya. Yang sifat yang ketiga adalah al-muwatiyah, allati laysat fadhatan wala ghalidatan, tidak kasar ya. Nah, fadhah itu kasar dalam ucapan, ghalidhah ya, sama ya, suka bantah ya, kemudian cerewet. Kayaknya kalau cerewet masih baik ya, kalau ceriwis lebih lagi ya. Muatiyatun tasma'u wa tuti'u, dia patuh taat, wa tastajibu mudah untuk menerima, wala tastangkifu tidak juga istingkaf enggan, wala tastakbir dan tidak sombong, wala tasta'li ala zawj dan tidak merasa lebih hebat dari suaminya. Ya, merasa lebih super, lebih mulia ya, mungkin karena Allah berikan padanya rezeki, kemudahan. Ya, sekarang banyak ya kan filah, Allah uji kita itu dengan kemudahan. Sang perempuan itu
kalau usaha maju terus, laki-lakinya kalau usaha bangkrut terus. Sehingga akhirnya sang perempuan menjadi apa? Sumber penghasilan keluarga. Nah, mulai dari sini ada tasta'liya, merasa lebih hebat dari suaminya. Padahal Allah yang ngasih rezeki, bukan karena hebatnya dia. Allah hanya pindahkan rezekinya dari suami ke istrinya, untuk menguji apakah sang perempuan tersebut iman dengan Allah, atau dia merasa lebih hebat, bahwa saya pantas dapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Suami saya tidak ada apa-apanya. Dan terakhir minta cerai, gugat cerai karena sudah nggak boleh dengan suaminya tersebut. Lebih enak dengan kawan-kawan mainnya di kantor daripada dengan suami di rumahnya. Sehingga banyak sekarang ini disampaikan dalam sebuah berita, saya baca berita bahwasanya para guru, para pegawai yang dapat P3K, kalau dulu namanya apa? Pertolongan pertama pada kecelakaan dulu zaman SMA saya. Sekarang ganti P3K itu pegawai bukan PNS tapi dapat gaji dari pemerintah. Itu banyak yang berasal dari suaminya. Ini akibat daripada fleksibel gender yang ada di negara kita ini yang demikian luasnya. Sehingga siapa yang bisa mencari rezeki itu yang dijadikan sebagai tugas mencarinya. Dan banyak sekali. Kalau dulu tahun-tahun 2000 berapa ya, ada sertifikasi itu juga sama. Banyak guru-guru perempuan yang bersertifikasi yang minta cerai dari suaminya di kota Solo ini. Muncul adanya batas ta'li ala zawj. Wala yakunu minha nusuzun aw ta'alin. Jangan sampai ada dari dia muncul nusus, durhaka atau ta'alin, atau merasa superior, merasa lebih hebat daripada sang suami. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian seperti itu. Nah, kita harus mampu menyikapi dengan benar bahwa perempuan bagaimana dia adalah istri yang menjadi rakyat dari suaminya. Ini harus disadari, karena bagi dia adalah surga lebih dulu daripada segala sesuatu. Padahal surganya kita tergantung kepada suaminya juga. Kemudian muwasiyatu, artinya allati tuwasi zaujaha, yang membantu suaminya, wa taqifu ila jambihi, dan berdiri di sampingnya, wa takunu aunan lahu 'alal khair wa 'ala ta'atillah, dan menjadi pembantu bagi suaminya untuk kebaikan dan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'ala ma fihi sa'adah wal falah, dan pada semua yang berisi kebahagiaan dan kesuksesan. Ini muwasiyah. Dari nampak ketika kita lihat pada Khadijah bintu Khuwailid, beliau itu pertama wadud, sehingga Nabi sangat mencintainya. Yang kedua, dia itu walud, melahirkan anaknya banyak pada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, dia itu juga muatiyah, taat dan patuh kepada suaminya. Yang keempat, muwasiyah juga, membantu Nabi. Dan kisah Nabi ketika pulang dari Gua Hira di Jabal Nur, depan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, nampak bagaimana sang istri membantu suaminya. Dan Nabi ke rumahnya kadang takut, zamiluni, beliau selimuti Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau bantu
dengan mengatakan la yuhzikallahu abada, engkau tidak akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berdiri di samping suaminya, artinya mendampingi suaminya, ya, dan dia membantu suaminya untuk baik. Dibawanya sang suami kepada Warqah bin Naufal, paman beliau, namanya Khadijah, Warqah bin Naufal. Dibawa ke sana untuk bertanya, konsultasi, ya, atas kejadian yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai disampaikan itu adalah namus malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Maka kamu akan diusir oleh kaum kamu, dan seandainya aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan jadi penolong kamu yang paling kuat. Kemudian Khadijah muwasiyah setelahnya menjadi orang yang terus mendampingi suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam dakwah beliau sampai Allah jemput Khadijah dengan kematian setelah 3 tahun perjuangan Nabi berdakwah pada kaum Quraisy. Inilah idza taqainallaha, dan Khadijah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau adalah khairu nisaikum. Idza taqainallaha ay maksudnya anna hadhihi sifat-sifat ini innama takunu nafi'atan lil mar'ati idza taqat Allah, akan bermanfaat untuk perempuan apabila ia bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Artinya itu semua sifat yang baik kalau tidak ada takwanya tidak dianggap, tidak mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa adalah standar kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falau kanat wadudan waludan muwasiyatan wa hiya tatlubu bidzalika amrad dunya laysat muttaqiyatan lillah lam tufidha hadhihi sifat wa lam tanfa'ha. Kalau dia itu adalah walud, masya Allah, muatiyah juga muwasiyah, empatnya ada. Namun dia itu menuntut perkara dunia dari itu semuanya dan bukan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat ini tidak berfaedah baginya dan tidak memberikan manfaat baginya. Maksudnya untuk akhiratnya dia. Ya. Wa innama takunu hadhihi sifat nafi'atan laha idza tasafat biha talaban lidallahi jalla wa ala wa sa'yan fi tahqiqi taqwahu. Sifat-sifat ini akan bermanfaat untuk sang wanita apabila ia memiliki sifat tersebut untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mewujudkan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap saja bahwa takwa itu nomor 1. Ya, maka bila kita dapatkan, jadi kita belum sampai dapat 4-empatnya, maka minimal takwanya jangan kendor, jangan luntur. Maka jadikanlah, ya, kita hubungan dengan sang suami, melahirkan, membantu suami, taat dengan suami dalam rangka untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan mudah, ya, akan mudah walaupun mungkin dapatkan hal-hal yang tidak mengenakan di tengah-tengah perjalanan sebagai ujian bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap saja hasilnya akan jadi yang terbaik.
Dan Nabi juga menyampaikan yang sebaliknya, lawannya yang pertama, lawannya khairun nisa, yaitu wasyarru nisaikum, dan istri kalian yang paling buruk adalah al-mutabarrijat, ay allati tatabarraja bi zinatiha wa takhruju bi hilyatiha fatakhruju muta'anniqatan mutajammilatan muta'attiratan mutahalliyatan mutazayyinatan litakuna syarafan lisyaitani wa gharadan lahu fi ifsadil mujtama'. Yang bertabarut, yang berhias dengan perhiasannya dan keluar dengan dengan perhiasannya, ya dengan apa? Dengan gelang, kalung, ya, dan yang lain-lainnya, bajunya juga yang mahal, ya, yang mahal, yang harganya itu jutaan rupiah, ya. Lalu keluar muta'anniqatan, ya, keluar dengan muta'anniqatan, yakni berlenggak-lenggok, ya, mutajammilatan, dan menampakkan kecantikannya, muta'attiratan, dan menggunakan minyak wangi-wangian, mutahalliyatan, menggunakan hului, ya, perhiasan-perhiasan, mutazayyinatan, dan berhias dengan hiasan, ya. Mungkin wajahnya menggunakan warna pelangi misalnya, ya, ada di wajahnya semua, ya. Tebal bedaknya 2 cm misalnya, ya. Agar apa? Agar menjadi syarafan lisyaitan, ya. Agar menjadi syarafan lisyaitan, istasrafahu syaitan. Jadi kalau syaitan apa? Untuk menggoda manusia. Wa gharadan lahu, dan jadi gharad, jadi tujuan syaitan untuk ifsadil mujtama', merusak masyarakat. Sharih perbuatan seperti ini merusak masyarakat, merusak masyarakat. Fal mar'atul mutabarrijatu allati takhruju fi hadhihi sifati kharajat fil haqiqati litakuna ahada junud iblisa wa aunan lahu ala al-ifsadi. Wanita yang berhias seperti ini, yang keluar dengan apa? Sifat seperti ini, keluarnya pada hakikatnya adalah untuk menjadi satu di antara tentara iblis dan pembantunya dalam merusak. Wa hadfan lahu fi qail fitnah, dan sasaran iblis dalam menimbulkan fitnah, wa itharatul fahisyah, dan menggerakkan kekejian fahisyah fil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Ini sekarang di Indonesia luar biasa, ya. Sampai-sampai kurang cantik operasi plastik, alisnya dibuat bagaimana bentuknya kayak bulan sabit misalnya, ya. Dibuat sedemikian rupa, ada yang dibuat lurus kayak pedang, kayak anak panah, ya. Yang nggak tahu apakah di dataran bagus apa nggak bagus, yang penting apa? Tabarut mereka, subhanallah, untuk merusak masyarakat kita. Dan hancurnya masyarakat kita adalah karena ini juga diantaranya. Qala al-mutakhayyilat, ya, hadza min al-khuyala. Mutakhayyilat ini adalah khuyala, dari sombong, ya. Al-kibr, wa huwa al-kibr, wa hunaka talazumun baina tabarruji wal khuyala. Di sana ada hubungan yang erat, talazum, kelaziman antara tabarruj dan khuyala. Kenapa demikian? Karena fal mar'atu idza tabarrajat wa tazayyanat wa ta'attarat wa tajammalat lan takhruja ila syari' wa ila suqi bi sifatin mutataminatin mutawadhi'atin lillahi ta'ala
bal takhruju mukhtalatan muta'aliyatan mutarafi'atan fiha al-kibr wa fiha al-ujub bi nafsiha wa bihajatiha wa mandhariha. Kenapa demikian? Karena wanita itu ketika tabarrut, ketika berhias, ya, pakai minyak wangi, pakai wangi-wangian, kemudian tajammalat, menampakkan kecantikannya, tidak keluar ke jalanan atau ke pasar dengan sifat yang mutataminat, yang tenang, tawadhu lillahi ta'ala, rendah hati, ya. Bahkan keluar mukhtalah, sombong, menampakkan muta'aliyah, merasa hebat, ya, mutarafiah, merasa lebih tinggi, ya, berisi kesombongan, ya, ada ujub di sana, ya, ada ujub, bangga dengan dirinya, dengan keadaannya, dengan bentuknya, ya. Orang kalau berhias dengan macam hias, ada kalung, ada gelang, keluar semuanya, kemudian warna mukanya beragam, aneka ragam, ya, rambutnya pun dicat dengan cat yang aneka ragam, ya. Ketika dia pergi ke pasar, ke jalanan, apa dia pergi karena tawadhu, rendah hati, tenang, nggak pengen dipuji orang? Nggak mungkin. Mesti keluar pengen dipuji orang, merasa lebih hebat, lebih cantik, ya, lebih hebat, lebih baik dari yang lain-lainnya. Ada kesadaran kesombongan di sana. Ada juga bangga, saya bangga tampil cantik, menarik ke orang lain, ya, dengan dirinya, dengan keadaannya, dengan bentuknya. Maka fahuna katalazumun bainal khuyala wa tabarruj. Sana ada talazum, ya, adanya sinkron antara sombong dengan tabarruj. Kama annahu thamma tatalazumun bainal hishmah wal haya. Demikian juga adanya di sana talazum, sinkronnya antara hishmah. Nah, hishmah itu tidak berhias, dengan rasa malu. Orang yang pemalu nggak berani berhias. Nah, kalau kita punya anak yang pemalu, nggak berani dia berhias keluar. Kenapa? Karena malu. Kenapa? Malu. Fal mar'atul muhtasimah muf'amitun bil haya'i wa qalbuha mumtali'un minhu. Karena wanita yang muhtasimah, yang tidak bertabarruj, lawannya mutabarrijah, muhtasimah, ya, itu muf'amatun bil haya', dipenuhi dengan rasa malu, dan hatinya penuh dengan rasa malu. Bainamal mar'ah mutabarrijah, sedangkan wanita yang mutabarrijah, yang berhias, ya, di luaran, ya, torhat jilbabal haya, telah melepas jilbab malu, ya, telah melepas pakaian malunya. Walabisat badalahu jilbabal kibri wal ujubi wal ghurur wal khuyala, dan menggunakan penggantinya jilbab kesombongan, ujub, terpedaya ghurur, dan khuyala, sombong. Mimma yajni 'alaiha wa yadurru bi hayatiha zawjiyatah bal bi hayatiha kulliha, yang ini menghasilkan nantinya dan akan memberikan mudarat kepada kehidupannya, rumah tangganya, bahkan kehidupan dia seluruhnya. Memang enggak nampak dalam zahirnya, namun akan tampak, ya, kalau ia menyadari dengan hati dan perasaannya. Ya. Belum lagi dari di akhirat nanti, ya, lebih menderita lagi. Walihada wasafa
man kanat kadzalika bi annaha syarrun nisa. Oleh karena Nabi mensifatkan wanita yang demikian keadaannya sebagai syarrun nisa, wanita yang terburuk. Nabi bersabda, wa syarrun nisaikumul mutabarrijatul mutakhayilatu wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlu ghurabil asam. Wa hunna munafiqat, sahih munafiqat. Dia pengen tampil seperti itu karena ada nifak di sana, menutupi sesuatu. Dia ingin menutupi kelemahan yang dimilikinya, ingin nampak hebat padahal tidak. Maka mirip dengan munafiqat, menyembunyikan sesuatu dan menampakkan yang terhebat dan terbaik. Makanya kaum munafikin itu kata Allah Subhanahu wa taala, a'jabat, membuat apa? Kaum mukminin bertakjub dengan dia. Karena ia berusaha untuk memoles dirinya agar tidak ketahuan busuknya. Tidak masuk surga dari mereka illa mithlu ghurabil a'sam. Al-ghurabil a'sam kata beliau alladhi fi janahaihi wa fi qadamaihi syai'un minal bayad, yang ada pada dua sayapnya dan pada kedua kakinya sesuatu dari warna yang putih. Wa mata tusahidu al-ghurab al-'asam bain al-ghurab as-suhm as-sud. Kapan kamu bisa menyaksikan gagak a'sam di antara kumpulan gagak yang warnanya apa? Hitam kelam tersebut. Min andarin nadir an tajidal ghurab al-'asam. Sangat-sangat jarang sekali kamu akan menemukan ghurab al-'asam, burung gagak yang ada warna putih di sayap dan di kedua kakinya. Fal ghalibu an taral ghirbana kullaha sudan sawadan mutakamilan fi kulli ajzaiha. Yang umumnya kamu melihat gagak-gagak tersebut semuanya hitam, sawadan full, mutakamilan full, penuh dalam semua anggotanya, dari wajahnya, lehernya, sayapnya, badan dan kakinya hitam semua. Tinggal matanya aja agak hitam semua. Faqaulu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata minhunna illa mithlu ghurabil a'sam. Tidak masuk surga dari mereka kecuali seperti ghurabil a'sam. Fihi kinayatun an qillati ma yadkhulul jannata min haula nisa. Ada kinayah, ungkapan tentang sedikitnya wanita-wanita itu masuk surga. Lianna hadal wasfa fil ghirban qalun nadir. Karena sifat seperti ini di burung gagak sangat sedikit sekali. Wa mithlu hadzal hadits qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa kthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna aktsar ahli nar. Seperti ini juga ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, banyak sedekahlah kalian. Banyak apa? Sedekahlah kalian. Ini khususnya perempuan diminta apa? Banyak sedekah. Saya nggak tahu apa sebabnya. Banyaklah sedekah, karena sedekah ini hal yang sangat dibutuhkan orang ketika di akhirat nanti. Ya, sampai mengatakan tasaddaq. Ya. Walau bisyiki tamr, walaupun hanya separuh. Ittaqun nara walau bisyiki tamr. Artinya berlindung dari neraka walaupun hanya dengan sedekah setengah
Yang kedua, aktsirnal istighfar. Perbanyaklah istighfar. Dua amalan utama bagi wanita. Banyak sedekah dan banyak istighfar. Fa inni ra'aitukunna, aku melihat kalian aktsar ahlin nar, kebanyakan penduduk neraka. Limadha ra'a nisa aktsar ahlin nar? Kenapa kok ada yang melihat perempuan jadi penduduk neraka yang paling banyak? Indama tanzuru fi sifatil lati ja'a fi sunnati. Jika kita memandang, engkau memandang pada sifat-sifat yang ada di sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Adduha fi sifatil asrari ahli nar. Menyebutnya pada sifat-sifat yang buruk penduduk neraka. Tajidu anna katsiran minan nisa la tubali wa la tahtamu bidzalika. Dapatkan banyak dari wanita yang tidak pernah perhatian, tidak pernah yang acuh dan tidak perhatian dengan hal tersebut. Hatta ka'annaha laisa laha yaumun satalqallaha fihi wa yuhasibuha ala dzalika. Sampai seakan-akan wanita tidak punya hari yang akan berjumpa dengan Allah dan akan Allah hisab atas hal tersebut. Lupa dan semuanya. Ya, waqad yablughuha al-haditsu wal ilmu walakinnaha hammuha syahwatuha wa raqbatuha. Dan telah sampai pada hadis dan ilmu. Nah, tapi yang menjadi hammuha, pentingnya dia adalah syahwatnya dan keinginan-keinginannya. Lihatlah ahaditsun katsiratun. Banyak hadis. Ja'at an Nabi SAW, datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzikri awsafin madmumatin lil mar'ati, dalam menyebut sifat-sifat yang tercela pada perempuan, idza tasafat biha, jika memiliki sifat tersebut. Kama fi hadis Ibnu Umar annahu qala la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshimata. Nabi melaknat al-wasilah yang menyambung rambutnya, wal mustawsilah yang minta disambungkan rambutnya, wal washimah yang bertato, wal mustawshimah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala al-anaslan mutasabihina bin rijal wa bin nisa wal mutasabihati minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Jadi tomboy itu bukan hal yang wajar, ya, nggak wajar itu. Harus dirubah. Ya, kita harus dirubah dari awal agar diberikan sifat-sifat perempuan, jangan sampai menyerupai laki-laki. Jangan karena kita pengen punya laki-laki, akhirnya perempuan anak kita digunakan pakaian laki-laki. Karena Nabi larang, Nabi laknat perempuan yang menyerupai laki-laki dalam hadis yang sahih ini. Demikian juga Nabi pernah juga menyampaikan la'anan nabiyyu al-mutarajjilati minan nisa. Nabi melaknat wanita itu yang berkelakuan seperti laki. Wa birugmi min wurudi hadhihi al-ahadits wa ghairiha min ahadits allati fiha la'nun lin nisa'i fi awsafin muayyanah. Walaupun ironisnya banyaknya hadis-hadis ini ada dan yang lainnya yang ada padanya laknat kepada perempuan pada sifat-sifat tertentu, tajidu fi katsirin minan nisa'i man tasma'al la'na wa tarda wal ib'ada min rahmatillah.
la wala tubali. Kamu dapatkan banyak pada wanita yang sudah mendengar anak-anak ini juga mendengar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, la tubali, tidak acuh saja, tahu ini dilarang, ini dilaknat, tapi acuh saja. Wala ka'annaha sataqifu amama Allah, bahkan seakan-akan dia tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alha, dan akan meminta tanggungjawabnya. Wala ka'annaha yawman min ayyam satudraj fi hafratin wa yuwara 'alaiha turab, juga tidak ingat, tidak mau tahu, seakan-akan tidak ada hari dia akan diturunkan kepada sebuah liang lalu ditutupi dengan apa? Dengan tanah. Wa taqdumu ala umurin hailah, dan akan mendapatkan perkara yang mengerikan di sana. Haitsu takunu alwan hailatan wal a'naqu min abdani zailatan wal uyunu anil khududi sailatan, kullu hadha tadhuru anhu wa yaghibu an dhihniha. Keadaan di mana warna-warna akan hailah, akan hilang, wal a'naq, leher-leher akan terpisah dari badan-badannya, mata-mata alal khudud sailah akan hilang. Kullu hadhihi, ini semuanya tadhulu anhu, ia lupa dan hilang dari akal pikirannya wanita tersebut. Wala yakunu hammuha illa an tatajammala wa tatazayyana walau kanat al-a'mal allati tumarisuha ma'siyatan lillah mukhalifatan li amrihi wa memujibati ghadabihi tabaraka ta'ala wa sakhatihi. Dan tidak ada hamnya, tidak ada pikirannya, tidak ada semangatnya, tidak ada di benaknya, kecuali ingin tampil cantik, berhias, walaupun amal-amal itu yang dia kerjakan maksiat kepada Allah, menyisih perintah Allah, dan termasuk sebab-sebab kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nampak sekali kita lihat di alam nyata yang kita ada di sekitarnya, bagaimana mereka mempercantik diri, bahkan ratusan juta digunakan hanya untuk operasi plastik, menampilkan sosok dialah yang paling cantik sedunia, dengan kesombongannya berjalan dengan sepatu tingginya, dan yang lain-lainnya berjalan seakan-akan dialah orang yang paling bagus sedunia, tanpa ingat akan mati, tanpa ingat akan berjumpa dengan Allah, dihisab, akan ingat juga acuh, tidak mau tahu kalau itu akan hilang semuanya bersama waktu yang ada, bahkan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idan hunaka awsafun wa madhammun ja'a bayanuha fi sunnatil nisa litakuna al-mar'atu salihatu minha ala hadar. Kalau demikian ada sifat-sifat dan celaan-celaan yang ada penjelasannya dalam sunnah untuk kaum wanita, agar supaya wanita salihah itu berhati-hati darinya. Wa marfatul mar'a bi hadhihi al-asya', pengetahuan perempuan terhadap hal-hal ini, hiya ma'rifatun yuqsad minha al-hadaru wal isnabu ala haddin qawli man qala araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa fihi. Mengenalnya adalah dengan tujuan untuk hati-hati dan menjauhinya, sebagaimana ucapan orang yang mengatakan, aku mengenal keburukan bukan untuk keburukan namun untuk berlindung darinya.
Dan orang yang tidak tahu keburukan dari manusia akan terjerumus padanya. Jadi kita lihat ya, pada anak-anak kita yang belum tahu keburukan, ya, belum tahu dulu bagaimana hidup tidak dengan agama, ya, itu akan mudah terjerembab dalam hal tersebut. Tapi yang sudah pernah tahu keburukan tersebut, ya hati-hati. Ini yang nampak ya di zaman sekarang ini. Zaman dulu ketika kaum wanita itu ya, merasakan hidup tanpa jilbab, ya, sampai akhirnya dia sadar itu semua melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertaubat, maka ia mudah istiqomahnya. Namun ketika anak-anak kita yang nggak paham itu semuanya, ya, ia lihat ibunya berjilbab, kakaknya berjilbab, dia begitu ada gangguan tentang nggak berjilbab, pengen nggak berjilbab ya. Maka berkata patah ini, aku mengenal keburukan bukan untuk melaksanakan keburukan tersebut, tapi untuk apa? Berlindung darinya. Orang yang tidak tahu keburukan dari manusia akan terjerumus dalam hal itu. Akan mudah untuk itu. Ya, karena itu akhwati fillah, ya, nampak di sini bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan tentang dua sosok wanita. Yang pertama khairun nisa, yang kedua syarrun nisa. Nah, kita diminta untuk menjadi khairun nisaikum, ya, yang punya 5 sifat: wadud, walud, mutiyah, dan muasah, serta muttaqiyah, bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan mengikuti yang syaru an-nisa, yang dia itu mutabarrijat, ya, kemudian mutakhayyilat, ya, dua sifat mutabarijat, mutakhayyilat, lawannya hanya dua sifatnya, wa hunna munafiqat. Serupa apa dengan munafiqat? Karena ia tidak menampilkan sosok sejatinya, ia sembunyikan, dia tampilkan sosok lain, ya, dengan hiasan-hiasan yang dibuat, sehingga orang yang tahu ketika ia tidak mengenakan perhiasannya, tidak mengenakan dandanannya, itu kaget, ya, kok begitu ya keadaannya. Begitu keluar rumah jadi luar biasa, maka dia yusbih munafiqat. Nabi sepakat demikian. Karena itu, ya, ada dua hal di sini yang penting kita pahami, bahwa wanita itu buruk, ya, karena apa? Karena ia menampilkan sesuatu yang bukan miliknya, yang bukan sesungguhnya. Yang kedua, dia itu akan merusak sekitarnya, ya, sehingga dia sombong, ya, yaitu merusak masyarakat yang ada. Maka adalah dia merusak suaminya, merusak apa? Suaminya juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu pada hari ini. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan. Kita berharap semakin banyak orang yang mengerti bahwasanya di sana ada syariat yang membimbing wanita untuk jadi orang yang hebat, yang ia itu jujur tanpa kemunafikan sama sekali, yaitu wadud, walud, mutiyah, dan muasah. Wabillahi taufiq. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya. Kalau berdagang disuruh suaminya kalau kemarin
pakai baju yang rapi. Dia iya, namanya kalau rapi kan itu kan memang tuntutan, terutama tuntutan hati ya. Orang itu kan rapi kan nggak bisa berdandan. Artinya kalau kita akan pergi keluar, jangan kaos kakinya biru, bajunya coklat, kudungnya merah, nanti cadarnya apa? Warna apa? Pink misalnya. Sehingga kayak jemuran berjalan. Jemuran apa? Berjalan. Artinya jangan merendahkan diri kita dengan pakaian nggak layak dipakai di masyarakat. Artinya Nabi melarang namanya libas surah, pakaian yang membuat orang lain melihatnya. Kalau kita menggunakan pakaian yang paling jelek, orang akan lihat kita aneh. Tapi kita menggunakan pakaian yang sewajarnya, hanya pantas lah, ya, pantas, sehingga ketika dia keluar itu suaminya gak diomongin bakhil, paham ya? Ada yang gitu, ini kok suaminya bakhil banget sih, bajunya gak punya, sehingga akan mencela sang suami. Ya. Itu bukan dandan, itu biasa. Ya. Dandan itu kalau kita menggunakan misalnya pakaiannya itu bagus, ya, tapi tambahi dengan apa? Gelang emas ditampakkan. Atau pakai sutra misalnya, supaya Antuna tahu lah bagaimana Antuna ketika pakai baju ingin tampil hebat sama enggak. Coba kalau pakai yang sutra itu apa kesannya? Saya kaya, saya lebih hebat dari yang lain-lainnya. Tapi kalau pakai pakaian yang biasa, walaupun harganya mungkin 500.000, nggak apa-apa. Ya enggak? Karena pakaiannya nggak ada sama sekali kebanggaan. Ya enggak? Nggak ada ujub. Jadi wajar suami mengatakan jangan pilih kalau pergi keluar, jangan dengan bukti ketika Abu Darda itu ibadah terus sampai suami istrinya pun merasa nggak dibutuhkan, maka suaminya itu istrinya pakai baju ala kadarnya, mutabadilah, ya baju yang nggak nampak rapi lah. Ya, apa kata Salman Al-Farisi? Mabiki ya Umar Darda, ada apa kamu seperti itu? Pakaiannya kok nggak biasanya? Katanya Abu Darda tidak butuh kepada saya, laislahu hajah ilayya. Abu Darda nggak punya hati dengan saya. Jadi ngapain saya berhias? Ngapain saya pakai baju rapi kalau suami nggak mengangkat mukanya ke dia? Sehingga pakaiannya beliau waktu itu pakaian yang mungkin terlalu sederhana sekali. Nah, tidak biasanya pada kaum wanita. Artinya sahabat Salman Al-Farisi kan mencela sikapnya Ummu Darda, berpakaian kok nggak layak, ya nggak layak. Kan jawab, suami saya nggak putus saya, artinya saya mau pakai apapun juga suami saya nggak putus saya sama sekali. Nah, saya pakai baju yang paling jelek pun nggak ngaruh, yang paling bagus pun nggak ngaruh pada dia. Kata dia nggak putus sama sekali, kan ibadah terus kerjanya. Nah, ibadah terus, puasa siang hari malam, ibadah, istirahat, bangun ibadah lagi, puasa lagi. Jadi istri nggak merasa makanya pakai ala kadarnya. Maka dicela oleh Salman Al-Farisi. Ada apa? Seperti itu. Nah, dan juga kalau suami minta rapi, itu adalah hal yang wajar, bukan minta untuk dandan artinya tabarut, bukan. Ya, enggak.
untuk rapi agar supaya pantas dilihat orang itu pantas. Ini saya paham. Ya. Ya, tidak ada, saya yakin mereka pengen emasnya dipakai ya, didatin, atau cari pakaian yang ada gambar macam-macamnya, nanti ditampakin ya, dilihatkan ya. Semuanya saya yakin berusaha bagaimana itu tidak jadi bahan celaan orang lain ketika berpakaian. Saya yakinlah kalau antuna keluar rumah dengan gaya jemuran, ya, berwarna-warni, ya, maka ada nyela. Saya pernah lihat itu. Apa kata anak saya? Bi, itu ada Ummahat kok kayak jemuran berjalan ya. Kayak apa? Jemuran berjalan. Ada 5 warna. Artinya akan jadi celaan, dan kita sebagai seorang muslim nggak boleh berkelakuan yang memunculkan celaan kepada kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukup aja sampai sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.